Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Para peserta pembelajar, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, para peserta pembelajar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Saifuddin Zuhri, di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang berjudul pengertian Pancasila. Nah, sebagaimana sudah kita sepakati bersama bahwa Pancasila merupakan ideologi, dasar negara, pandangan hidup, jati diri, perjanjian luhur bagi bangsa Indonesia. Maka kita perlu tahu nih, apa pengertian dari Pancasila, baik secara istilah maupun definisi. Kemudian kita akan cari tahu, kira-kira meliputi apa saja pengertian Pancasila itu. Siap ya? Nah, para peserta pembelajar, secara istilah atau etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta ini asalnya dari India ya, dan ini banyak dipakai dalam karya-karya kuno di Nusantara, terutama di kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ya, banyak sekali memakai bahasa Sangsekerta. Nah, demikian halnya Pancasila, para peserta pembelajar. Aslinya berasal dari bahasa Sangsekerta. Nah, merujuk pada bukunya Profesor Muhammad Yamin dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang diterbitkan tahun 1960, halaman 437, perkataan Pancasila terdiri dari dua macam istilah kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 ya, dan sila itu memiliki beberapa arti. Sila dengan huruf I biasa atau pendek itu artinya batu sendi ya. Alas atau dasar ya, artinya batu sendi yang berjumlah 5 yang menjadi dasar. Nah, sila dengan huruf I panjang ya, sila artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik ya. Artinya 5 aturan tingkah laku yang bersifat penting atau mendasar. Nah, inilah pengertian etimologis ya, atau istilah dari Pancasila. Nah, para peserta pembelajar untuk menambah pengetahuan atau pengertian ini, barangkali ada juga versi yang dikemukakan oleh salah satu founding fathers bangsa ini yang terlibat dalam perumusan Pancasila, yaitu Insinyur Soekarno atau Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dalam sebuah orasinya atau pidatonya di sidang BPUPKI, di situ Bung Karno juga mengemukakan tentang pengertian apa itu Pancasila. Barangkali peserta pembelajar bisa menyimak bagaimana Bung Karno mengemukakan arti dari Pancasila tersebut. Nah, itulah pengertian dari Pancasila secara etimologis. Kemudian pengertian kedua, Pancasila secara historis. Saya kira ini sudah kita banyak bahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana proses kelahiran Pancasila sejak dari digali ya, diusulkan, kemudian dirumuskan ya, digodok, diolah, diformulasikan hingga disahkan ya. Saya kira ini tidak usah kita ulang. Tapi saya mohon kepada peserta pembelajar untuk menelaah lebih jauh secara mandiri dan membaca teks-teks sejarah itu untuk menambah pengetahuan dan
wawasan tentang sejarah Pancasila. Nah, para peserta pembelajar, ada baiknya kita juga mengerti tahapan bagaimana rumusan Pancasila. Nah, ada beberapa tahapan rumusan Pancasila. Tentu saja ini diproses dalam tahap perumusan ya, dalam sidang-sidang BPUPKI di mana para tokoh-tokoh, para founding fathers tersebut mengemukakan pendapatnya. Pertama adalah versi M. Yamin ya, itu dikemukakan pada sidang tanggal 29 Mei tahun 45, kemudian versi Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 45, kemudian ada versi Piagam Jakarta 22 Juni tahun 45, kemudian versi BPUPKI pada 14 Juli ya 45, kemudian PPKI 9 Agustus 45, kemudian pada masa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45 dan disahkan, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, tahapan sejarah tersebut saya mohon peserta pembelajar untuk menelaah secara mendalam. Banyak tersedia berbagai literatur atau referensi untuk menelaah sejarah tersebut. Nah, para peserta pembelajar, mari kita pelajari atau kita telaah bagaimana versi-versi sila dari Pancasila. Nah, ini penting sekaligus untuk merefleksikan, untuk mengkritisi dan memahami bahwa Pancasila itu lagi-lagi bukan sebuah barang jadi. Dia melalui proses pergulatan, proses dialektika ya, yang melibatkan seluruh unsur bangsa yang beragam ini. Sehingga konsensus hari ini bagaimana Pancasila yang kita sepakati ini adalah hasil sebuah proses. Disitulah kemudian para representasi dari kekuatan politik, kekuatan ideologi, kekuatan agama, kekuatan budaya dari seluruh unsur bangsa ini terlibat dalam proses perumusannya. Nah, ini menandakan bahwa Pancasila itu adalah sebuah produk pemikiran, perasaan, penghayatan, perenungan yang sangat mendalam oleh para founding fathers sebagai hasil dari galian kekayaan budaya bangsa Indonesia kemudian diformulasikan. Jadi bukan sebuah barang jadi, tapi sudah melalui proses. Nah, untuk memahami itu mari kita pahami beberapa tokoh yang mengemukakan versinya di dalam sidang-sidang BPUPKI. Pertama adalah versi Muhammad Yamin. Kita tahu bahwa Muhammad Yamin ini adalah salah satu tokoh intelektual yang dimintai pendapatnya pada sidang BPUPKI tersebut. Pancasila versi Muhammad Yamin dikemukakan pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Ada beberapa versi dari Muhammad Yamin ini yang dikemukakan pada forum tersebut. Pertama, Muhammad Yamin ketika mengemukakan pendapatnya, dia menyampaikan dalam diksi-diksi, dalam kalimat-kalimat, dalam pointers-pointers yang sederhana. Ya, walaupun jumlahnya 5, tetapi tidak seperti Pancasila saat ini. Waktu itu Muhammad Yamin sangat singkat sekali. 5 dasar menurut versi Muhammad Yamin adalah 1, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan 5, peri kesejahteraan rakyat. Nah, itulah pointers-pointers singkat dari Muhammad Yamin. Namun dalam penjelasan lanjut, dalam pidatonya tersebut, kemudian dalam naskah yang disampaikan Muhammad Yamin, dalam rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tercantum 5 dasar negara sebagai berikut, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita cermati ada
pergeseran, ada perbedaan-perbedaan walaupun tidak signifikan sila-sila dari yang dikemukakan Muhammad Yamin dengan versi Pancasila yang akhirnya menjadi konsensus ya. Walaupun susunannya sudah sangat mirip ya, tetapi ada beberapa diksi yang berbeda ya. Di antaranya sila kedua itu beliau memakai istilah kebangsaan persatuan Indonesia. Kemudian ketiga ada kata-kata rasa kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Selebihnya relatif sama. Nah, itu menurut versi Muhammad Yamin. Kemudian versi dari Insinyur Soekarno yang dikemukakan pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 sama, forumnya adalah di forum BPUPKI. Forum BPUPKI itu berhari-hari para peserta pembelajar, jadi tidak hanya satu hari, berhari-hari, dan disitulah para tokoh mengemukakan pendapatnya. Nah, Insinyur Soekarno mendapat giliran pada 1 Juni. Kalau kita kritisi, mengapa akhirnya 1 Juni menjadi hari lahirnya Pancasila? Apakah Pancasila itu semata-mata lebih condong versinya Soekarno? Tidak. Tapi memang harus diakui suasana atmosfer yang tercipta paling heroik, paling emosional itu adalah kala Soekarno mengemukakan pendapatnya ya, dan kita tahu bahwa kualitas orasi sang proklamator ini memang diakui bukan hanya di level nasional bahkan global. Nah, mari kita pahami bagaimana versi Pancasila menurut Soekarno. Nah, sama Soekarno juga mengemukakan 5 dasar menurut versi Soekarno. Pertama adalah kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan rakyat. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, peserta pembelajar, mari kritisi versi Soekarno ini. Padahal tokoh ini merupakan bisa dikatakan sentral dan pusat perhatian dalam perumusan Pancasila. Dan dari beliaulah banyak inspirasi dan dinamika di dalam dialektika, proses dialog di forum tersebut paling semarak. Kalau kita lihat versi Soekarno ini, baik diksi yang dipakai, susunan kalimatnya maupun urutannya banyak berbeda dengan Pancasila yang sekarang. Coba cermati kembali. Pertama adalah kebangsaan Indonesia. Kalau urutan ini dimaknai sebagai sebuah skala prioritas, maka Soekarno meletakkan sila kebangsaan, ya, rasa nasionalisme, patriotisme kebangsaan sebagai nilai paling penting, paling unggul, paling utama, ya. Baru kemudian ada kesadaran tentang internasionalisme. Disitulah nilai-nilai kemanusiaan universal, ya. Kemudian ada mekanisme tata kelola politik khusus Indonesia disebut dengan mufakat atau demokrasi. Keempat baru tentang kesejahteraan, dan kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, mungkin ini akan menjadi sebuah diskurs sekaligus polemik, terutama di antara kekuatan-kekuatan aliran politik kala itu, bahkan hingga hari ini. Mengapa Soekarno yang notabene dan merepresentasikan dari kekuatan nasionalis dianggap agak berseberangan dengan skala prioritas yang diusung oleh kelompok-kelompok agama, ya, politik keagamaan. Katakanlah kala itu adalah Islam politik yang direpresentasikan melalui Partai Masyumi kala itu. Nah, peletakan ketuhanan sebagai sila terakhir dianggap bahwa visi Soekarno tentang dasar negara meletakkan Tuhan sebagai nilai yang paling bawah. Nah, ini memang mengundang kontroversi para pembelajar. Nah, apakah betul yang dimaksud Soekarno seperti itu, atau ini hanya sebuah kecurigaan yang berlebihan dari lawan-lawan politiknya? Nah, ini saya harap peserta pembelajar untuk mengembangkan dan mendiskusikan lebih jauh. Nah, coba Anda amati
sebagaimana salah satu tokoh kontroversial yang akhir-akhir ini muncul dalam salah satu pidatonya yang cukup provokatif dan bernada tinggi. Saya tidak mau menunjukkan siapa namanya, tapi Soekarno meletakkan ketuhanan di urutan pantat. Nah, walaupun ini sebuah tuduhan yang mungkin tidak etis begitu ya, tapi apa betul bahwa Soekarno meletakkan prinsip ketuhanan kalau di 5 itu artinya tidak dianggap penting? Itu belum tentu juga. Ya, karena Soekarno juga mengeluarkan banyak karya mengenai bagaimana spiritualitas yang harus ada di dalam keindonesiaan. Nah, itu mungkin satu diskusi tersendiri. Nah, berikutnya dalam perkembangannya, Soekarno meringkas dari 5 sila itu menjadi 3 sila atau hanya 3 unsur saja yang dianggap pokok ya, supaya lebih meringkas. Jadi 5 menjadi 3 sila atau disebut dengan trisila. Apa itu? Pertama adalah sosionasionalisme, kedua adalah sosiodemokrasi, dan ketiga adalah ketuhanan. Ya, ini saya kira sebuah skema berpikir yang ingin membangun sebuah paradigma sistematik, tetapi mengikuti piramida 3 sudut ya, nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan ya, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah, ini kalau dibawa di dalam perjalanan politik nasionalisme pada tahun ya Orde Lama ya, 45-an ke atas, 50-an sampai 65, memang di situ ada wacana tentang Nasakom dan lain sebagainya yang memenuhi dan mewarnai belantika politik Indonesia saat itu. Nah, itulah skema berpikir Soekarno berkembang dari 5 sila menjadi 3 sila, kemudian diringkas lagi ya, diperas lagi istilahnya menjadi eka sila atau 1 sila saja. Intinya apa? Yaitu gotong royong. Nah, pemilihan diksi atau istilah gotong royong ini memang sebuah pilihan yang sangat filosofis, berdimensi kebudayaan, berdimensi historis, berdimensi politis dan sosiologis. Nah, gotong royong oleh Soekarno dalam pidatonya adalah merupakan sebuah kerja keras banting tulang ya, satu demi semua, semua demi satu. Dan apa itu? Yaitu Indonesia untuk kesejahteraan bersama. Saya kira secara kebudayaan, nilai-nilai gotong royong ini merupakan sesuatu yang khas Indonesia. Budaya ini tidak ditemukan di negara lain. Memang di dalam sistem sosialisme, komunisme, memang menjunjung tinggi yang namanya sama rasa, sama rata. Itulah kalau di dalam pemikiran Marxis disebut dengan masyarakat tanpa kelas. Sebuah suasana politik sistem yang diimpikan akan tercipta jika komunis betul-betul dilaksanakan atau dipakai dalam sebuah sistem bernegara. Tetapi gotong royong di sini berbeda. Memang ada unsur orientasi terhadap kebersamaan. Pembangunan juga dipikul bersama. Tetapi di dalam gotong royong itu ada sentuhan budaya yang berbeda dengan sistem sosialisme. Gotong royong dalam konteks Indonesia adalah sebuah budaya, sebuah kerja keras yang terikat oleh kebersamaan menuju titik yang sama, tetapi tetap menghargai keragaman. Keyakinan diberi tempat, kepercayaan dipersilahkan, ekspresi budaya dipersilahkan, tetapi memiliki sebuah motivasi, memiliki sebuah cara pandang dan tujuan yang sama. Itulah gotong royong. Disinilah kemudian terbangun sebuah sistem budaya masyarakat yang berbagi. Itulah kemudian nanti muncul di dalam sila kelima, keadilan sosial. Nah, inilah sedikit mengenalkan bagaimana pemikiran Soekarno. Saya berharap peserta pembelajar jika ingin menelaah lebih jauh bagaimana konsep-konsep pemikiran Soekarno, saya kira ini adalah hal yang menarik. Karena beliau adalah salah satu tokoh penting di dalam membidani lahirnya Indonesia. Nah, kita lanjutkan peserta pembelajar. Berikutnya perkembangannya adalah
versi Piagam Jakarta. Nah, inilah yang pada akhirnya nanti menjadi varian yang cukup krusial di dalam peta politik Indonesia bahkan hingga hari ini, yaitu versi Piagam Jakarta. Apa itu isinya? Jadi perumusan Pancasila dalam sistematika Piagam Jakarta adalah sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila ini yang saya kira cukup penting untuk peserta pembelajaran cermati. Ya, saya ulangi, ada kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini yang akhirnya sampai hari ini menjadi warna politik yang masih dalam tanda koma, belum titik. Karena ada beberapa kelompok yang secara substantif dan ideologis masih merasa belum puas dengan disahkannya Pancasila versi sekarang. Itu sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sama. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang paling signifikan berbeda adalah di sila pertama. Perbedaan ini sekaligus merepresentasikan bagaimana runcingnya titik perbedaan antara Islam politik yang sudah saya jelaskan pada pemetaan ideologis, bagaimana kelompok ini menginginkan supaya negara ini dasarnya pada waktu itu berhaluan ke kanan, yaitu ke kelompok Islam, ya, yang menginginkan negara ini berdasarkan syariat Islam, bahkan sistemnya khilafah. Nah, tentu ini adalah pergulatan politik yang seru kala itu. Bahkan hingga hari ini ada kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan itu. Jadi kalau hari ini masih ada beberapa eksponen, ada beberapa kelompok di kalangan Islam politik memperjuangkan tentang negara Islam, itu memang ada dasar historisnya. Tetapi sesungguhnya itu sudah terselesaikan dalam sidang BPUPKI, proklamasi kemerdekaan, dan hingga disahkan pada tanggal 18 Agustus. Tercapailah konsensus. Sebetulnya sudah selesai. Tapi ada beberapa kelompok yang merasa tidak puas dengan itu. Nah, inilah peserta pembelajar, kalau Anda penasaran dengan soal ini, amati mengapa sekarang masih ada beberapa kelompok yang mengusung itu. Karena memang ada dasar sejarahnya seperti itu. Nah, kalau ingin membaca lebih detail bagaimana pergulatan antara segitiga aliran politik di Indonesia waktu itu, yaitu sosialisme yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, nasionalisme yang diwakili oleh Partai Nasionalis Indonesia PNI, kemudian kelompok Islam yang diwakili oleh Masyumi dengan varian Islam tradisional yaitu Partai NU kala itu. Nah, politik aliran inilah yang mewarnai Indonesia kala itu, bahkan bias-bias itu hingga hari ini itu masih walaupun secara senyap, tetapi sesungguhnya masih ada garis-garis politik aliran tersebut. Nah, itulah Piagam Jakarta, peserta pembelajar. Nah, berikutnya perkembangan sejarah berjalan terus, ya. Piagam Jakarta itu memang pernah sempat diterima oleh PPKI, ya, tetapi dianggap itu sebagai rumusan yang bersifat primordial kelompok tertentu, belum mencapai konsensus akhir, ya, karena masih ada dinamika-dinamika, ada negosiasi, ada dialektika yang mewarnai detik demi detik, bahkan kala itu sejak sidang BPUPKI, PPKI proklamasi kemerdekaan hingga disahkan. Nah, kemudian ada PPKI tanggal 9 Agustus 45, kemudian proklamasi kemerdekaan 17, dan akhirnya pengesahan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejak itulah, yaitu tanggal 18 Agustus, sejak itulah kemudian sah, konsensus dicapai atau kesepakatan dicapai bahwa versi Pancasila adalah versi yang disahkan pada tanggal 18 Agustus. Dan itulah Pancasila hari ini, para peserta pembelajar, ya. Nah, para peserta pembelajar,
Selanjutnya adalah mari kita pahami tentang bagaimana asal mula Pancasila. Sebagian sudah pernah saya jelaskan, tetapi secara istilah, secara konseptual perlu kita pahami. Pertama ada istilah apa itu kausa materialis, apa itu kausa formalis, apa itu kausa efisien, dan kausa finalis. Istilah-istilah ini saya mohon peserta pembelajar untuk memahami. Ya, pertama adalah asal mula Pancasila. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, ya sarjana hukum, dalam bukunya yang berjudul Pancasila secara ilmiah populer, Pancasila ditinjau dari segi kausalitas atau asal mulanya memenuhi syarat 4 sebab, yaitu pertama disebut dengan kausa materialis. Ya, jadi istilah-istilah tersebut memang merujuk pada bukunya Profesor Dr. Noto Negoro ya. Kausa materialis itu adalah maksudnya adalah asal mula bahan, material raw-nya. Peserta pembelajar dalam telaah sejarah pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa sila-sila dalam Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Dia homegrown, embodied, dan dia menjadi bagian dari budaya dan sejarah bangsa ini bahkan jauh sebelum Indonesia sendiri itu lahir. Pada suku-suku primitif, pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di kepulauan-kepulauan Nusantara, pada sejarah-sejarah kerajaan, semuanya sudah memiliki sila-sila Pancasila walaupun belum dinamai sila-sila dalam Pancasila. Nah, itulah unsur-unsur yang telah ada dalam bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, kebudayaan, dan bahkan keyakinan-keyakinan agama. Itulah yang disebut dengan kausa materialis atau asal mula bahan. Berikutnya adalah disebut dengan kausa formalis. Nah, kausa formalis itu adalah asal mula bentuk. Kalau bahan itu adalah unsur-unsur material aslinya ya yang masih berupa apa adanya. Kemudian kalau kausa formalis itu sudah ada proses pembentukan, ada upaya-upaya formulasi ya, sudah mulai dibentuk ya, disistematisasi. Nah, bagaimana proses memformalkan bahan dasar itu, itulah yang digodok, diolah, dikemukakan, ya, dirumuskan di dalam apa yang disebut dengan sidang-sidang di BPUPKI ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi sekali lagi kalau kausa material itu adalah bahan dasarnya, kausa formalis itu adalah proses pembentukannya, sistematisasinya atau memformulasikan ya. Kalau masih bahan dasar itu kan masih berserak, belum tersistematisasi. Kalau sudah kausa materialis itu adalah sudah mulai disusun secara sistematis. Nah, itu yang disebut dengan kausa formalis. Kemudian ketiga ada namanya kausa efisien. Kausa efisien itu asal mula karya. Jadi ini menyangkut proses. Ini sebetulnya agak mirip-mirip dengan kausa formalis, cuma kalau kausa formalis itu adalah lembaga formalnya, kalau kausa efisien itu adalah prosesnya. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu sejak dari penggalian, perumusan, sidang BPUPKI ya, sampai pengesahan, kemudian ada panitia 9 ya, yang berusaha untuk merangkum lebih efektif lagi, lebih fokus lagi. Dibentuk panitia 9 22 Juni 45 dan sampai disahkan ya sila-sila di dalam Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah kausa finalis ya. Kalau kausa finalis itu adalah soal tujuan. Bagaimana dasar ini dibentuk bertujuan kemana? Yaitu asal mula dalam hubungannya dengan tujuan yang dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, itulah apa yang disebut dengan asal mula Pancasila sejak dari kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Saya mohon peserta pembelajar bisa mengenali, bisa memahami dan menjelaskan ulang apa istilah-istilah tersebut. Nah, para peserta pembelajar, ada satu hal yang harus kita pahami bagaimana skema berpikir dan sistem paradigma
logika di dalam proses-proses formulasi Pancasila. Sebetulnya ada 3 gabungan bagaimana dasar negara ini dibentuk. Ya, pertama disebut dengan Pancasila adat istiadat. Kedua disebut dengan Pancasila religius, dan ketiga Pancasila kenegaraan. Inilah yang disebut dengan triprakara. 3 menjadi 1, tapi 1 terdiri dari 3 hal itu. Nah, kalau kita lihat bahwa Pancasila itu merupakan ramuan dari apa? Adat istiadat. Itu yang saya sudah jelaskan, bahwa bangsa Indonesia ini sudah memiliki sistem budaya yang begitu kuat, dan bahkan dalam berbagai penelitian itu walaupun kita ini sudah lama karena konsekuensi dari negara yang berada di geografi yang sangat terbuka dan persilangan bersentuhan dengan peradaban-peradaban bangsa lain, tetapi indigenitas, originalitas bangsa ini, terutama aspek kebudayaannya, ada beberapa budaya adiluhung yang tak tergoyahkan, seperti karakter kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, walaupun mungkin bentuk-bentuknya berubah. Ada metamorfosis, ada pergeseran-pergeseran, tapi substansinya bahwa kita memiliki kecenderungan budaya berbagi, rasa kemanusiaan sebetulnya masih cukup kuat di dalam masyarakat ini. Nah, termasuk nilai-nilai budaya yang lain. Jadi Pancasila mewadahi nilai-nilai budaya tersebut. Makanya ada namanya Pancasila itu mengandung unsur adat istiadat. Kedua, Pancasila juga ada unsur religiusitasnya. Keyakinan terhadap kekuatan adikodrati, termasuk basic-basic kita melakukan sesuatu dengan nilai-nilai moral apa, tujuannya apa, hakikatnya dipahami seperti apa, bagaimana realitas ini yang sesungguhnya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan alam semesta, dengan diri kita sendiri. Itu adalah basic di dalam Pancasila religius. Makanya dalam pertemuan yang lalu saya katakan, sekulerisme, walaupun kita ini mengenal negara bangsa modern, banyak mengadopsi dari sistem barat, dari konsep-konsep barat, tapi ada satu hal yang ditolak, yaitu sekulerisme. Agama tidak sepenuhnya bisa dibuang dari negara, walaupun ketika masuk dalam negara, agama juga tidak sepenuhnya melembaga, mengerucut menjadi hanya satu agama. Maka agama yang dimaksud di dalam kehidupan bernegara, dalam konteks ini adalah Pancasila, adalah ketuhanan yang berperi kemanusiaan, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi kalau atas nama Tuhan kemudian menyingkirkan orang lain, apalagi tindakannya menindas, melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, tidak beradab, maka itu sebetulnya bukan Indonesia, bukan Pancasila. Tuhan yang dimaksud di dalam hidup berpancasila adalah Tuhan yang berkebudayaan, Tuhan yang berperi kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah Pancasila kenegaraan. Nah, ini tentu saja kita dalam hidup bernegara ada sistem, ada konstitusi, ada peraturan, ya, yang harus ditaati. Oleh sebab itu, Pancasila juga harus mengakomodasi tentang tata kelola ketatanegaraan. Maka Pancasila juga harus didampingi oleh konstitusi di dalam operasionalisasi, di dalam mengelola kekuasaan di sebuah negara. Nah, itulah para peserta pembelajar materi mengenai bagaimana arti atau pengertian Pancasila dan asal mula Pancasila. Oleh sebab itu dari pengertian itu kemudian terbangun sebuah pemahaman tentang bagaimana kedudukan Pancasila. Sebetulnya secara garis besar hanya ada 2. Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang karena itu dijadikan pondasi, fundamen untuk mengelola apapun yang ada di Indonesia. Kedua, sebagai pandangan hidup. Disinilah basic moral, ya, tentang orientasi nilai, apa hakikat hidup, hakikat berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini maka Pancasila disepakati
selain sebagai dasar negara adalah sebagai pandangan hidup. Nah, kalau dirinci setidaknya ada 9 ya, fungsi dan kedudukan Pancasila secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. 1, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, dan yang terakhir Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Nah, itulah para peserta pembelajar kedudukan dari Pancasila di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ini adalah milik kita bersama, dan disinilah kita dipersatukan dan bisa bersatu. Para peserta pembelajar, mari kita rawat bersama apa yang sudah kita miliki dan sudah diperjuangkan oleh Founding Fathers dan para pahlawan yang telah mendahului kita. Kita maknai itu semua dengan belajar yang rajin, bekerja keras, dan memberi kontribusi yang positif pada bangsa ini. Kembangkan wawasan Anda, baca seluruh referensi dari manapun, dan kritisi situasi bangsa kita sebagai tanda bahwa kita mencintai negeri ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dengan topik yang lain. Saya Saifuddin Zuhri, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.